Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa program studi agribisnis jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung di mata kuliah Dasar-Dasar Akuntansi. Di sini saya Dewi Mulyasari SPMSI akan memberikan materi mengenai pertemuan ke-9 yaitu tentang neraca lajur. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan neraca lajur. Neraca lajur itu adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan-laporan keuangan dengan cara sistematis. Inilah yang dimaksud dengan neraca lajur atau worksheet. Kita lihat komponen-komponen yang ada di dalam neraca lajur. Pertama, di sini ada informasi mengenai perusahaannya. Kita lihat di sini adalah konsultan agribisnis Growing the Future. Setelah itu, di bawahnya ada keterangan mengenai isi kolom, yaitu neraca lajur. Di bawah tulisan neraca lajur ada keterangan mengenai periode akuntansi yang berakhir pada tanggal atau periode tertentu. Setelah ada nama rekening tertentu, di sini kita lihat ada kolom untuk neraca saldo, ada kolom penyesuaian, setelah itu ada kolom untuk neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian kolom untuk memuat laporan rugi laba, dan kolom untuk neraca. Setiap kolom tersebut memiliki kolom debit dan kredit. Kalau kita jumlahkan kolom debit dan kreditnya ini akan berjumlah 10 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oleh karena itu, worksheet ini juga disebut sebagai neraca lajur 10 kolom. Kita harus tahu tujuan pembuatan neraca lajur. Yang pertama, untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum disusunnya laporan keuangan yang formal. Kemudian selanjutnya, yaitu untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Sebagai catatan, yang pertama, neraca lajur ini sifatnya tidak formal. Penyusunannya dapat menggunakan pensil. Dia tidak formal dan bukan merupakan laporan keuangan, jadi tidak perlu diberikan kepada pihak luar. Sekali lagi, neraca lajur ini bentuknya tidak formal dan dia tidak dapat menggantikan kedudukan catatan-catatan akuntansi ataupun laporan keuangan. Jadi, neraca lajur ini hanya merupakan alat pembantu untuk menyusun laporan keuangan saja. Proses penyusunan neraca lajur dibagi menjadi 5 langkah. Yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu saldo-saldo rekening dari buku besar ke dalam kolom neraca saldo pada formulir neraca lajur. Kemudian, kita taruh di sebelahnya ayat-ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Kemudian, di sebelahnya lagi, kita akan mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Lalu di sebelahnya lagi kita akan memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom-kolom rugi laba dan kolom-kolom neraca. Setelah kita pindahkan semuanya, kita akan menjumlahkan kolom-kolom rugi laba dan neraca sehingga kita bisa memasukkan angka laba bersih atau rugi bersihnya sebagai penyeimbang untuk kedua pasang kolom tersebut. Dan setelah itu kita akan kembali sekali lagi menjumlahkan kolom-kolom tersebut sehingga tampillah keseimbangan di antara kedua kolom masing-masing untuk
kolom laba rugi dan kolom neraca. Nah, kita akan membuat neraca lajur dari contoh soal yang sudah pernah kita bahas sebelumnya pada pembahasan penyesuaian. Kita lihat di sini masih dengan Pioneer Advertising Agency. Ini ada neraca saldo atau trial balance untuk periode akuntansi yang berakhir pada 31 Oktober tahun 2020. Kita lihat di sebelah kiri ini adalah akun atau rekening yang dimasukkan ke dalam neraca saldo. Debit dan kredit ini diisi sesuai dengan jumlah akhir yang ada di buku besar, seperti itu. Setelah semua dipindahkan berurutan mulai dari aktiva lancar, kemudian aktiva tetap, kemudian hutang, pendapatan, modal, prive, dan biaya, kita akan menjumlahkannya. Dan kolom debit, kredit harus seimbang. Di sini kita lihat kolom debit berjumlah $28.700 dan demikian pula kolom kreditnya berjumlah sama besar. Untuk informasi data dan penyesuaian kita juga sudah membahasnya di pertemuan yang sebelumnya. Kita lihat artinya bahwa neraca saldo yang tadi kita lihat belum bisa digunakan untuk membuat laporan keuangan karena belum memiliki informasi yang sesuai atau wajar. Oleh karena itu, dia memerlukan data untuk penyesuaian. Terdapat 7 poin data yang dikumpulkan untuk penyesuaian tersebut. Sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ini adalah jurnal penyesuaian yang dirangkum dari informasi yang sudah kita lihat tadi. Gitu ya. Kita akan review sejenak. Yang pertama, pada 31 Oktober, berdasarkan perhitungan inventaris, terdapat sebanyak $1.000 dari $2.500 perlengkapan yang masih tersisa. Kita lihat. Yang masih tersisa berarti $1.000 dari $2.500. Artinya yang terpakai adalah 2.500 dikurang $1.000, yaitu $1.500. Kita akan lihat di sini, betul ya, 1.500. Kemudian apa akun yang dimasukkan? Kita lihat, kalau dia berbicara tentang perlengkapan, sudah pasti kita akan memasukkan akun perlengkapan di sini. Akun perlengkapan, lihat di bagian bawah terlebih dahulu, dia masuk ke akun kredit. Seperti itu ya. Mengapa? Karena akun perlengkapan berkurang di sisi kredit, sudah terpakai sebanyak 1.500. Alasannya, perlengkapan adalah normal debit atau dia akan bertambah di sisi debit. Artinya, ketika dia dipakai, dia akan berkurang di sisi kredit. Maka dia ada di kolom sisi sebelah kredit. Lalu, yang sisi debitnya adalah biaya perlengkapan iklan. Karena perlengkapan yang sudah terpakai itu akan menjadi beban atau biaya perlengkapan iklan. Sebanyak $1.500. Ini bisa kita lihat di sini bahwa ada hubungan antara beban atau biaya dan harta, seperti itu. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Pada 31 Oktober berdasarkan analis polis terdapat $50 biaya asuransi yang jatuh tempo pada setiap bulannya. Kita lihat di sini ada $50. Karena ini 31 Oktober, dia periodenya bulanan, setiap bulannya ada $50, berarti sudah menjadi biaya sebanyak $50. Untuk mengisi jurnal penyesuaian, kita harus tahu dulu apa akun yang muncul pada neraca saldo.
yang terkait dengan asuransi. Lihat di sini ada asuransi dibayar di muka, di debit sebanyak $600. Artinya nanti ketika di penyesuaian asuransi dibayar di muka ini harus berada di sisi sebaliknya, yaitu sisi kredit, supaya bisa dikurangi dengan yang sudah menjadi biaya, yaitu sebesar berapa tadi? $50. Kita tahu akhirnya bahwa asuransi dibayar di muka ada di sisi kredit sebanyak 50. Lalu yang di sisi bagian debitnya apa? Yaitu biaya asuransi. Karena asuransi dibayar di mukanya sudah berkurang ya sebanyak 50. 50 itu adalah biaya asuransinya. Biaya asuransi atau beban asuransi ada di sebelah debit, normal debit untuk bertambahnya. Baik, kita lihat di sini ada hubungan juga antara beban dan harta. Bebannya adalah beban asuransi atau biaya asuransi, sedangkan hartanya adalah asuransi dibayar di muka. Selanjutnya, yang nomor 3, pada 31 Oktober, depresiasi peralatan kantor diestimasi sebesar $480 setahun atau $40 per bulannya. Oke, tadi kita sudah tahu bahwa perusahaan ini menggunakan periode akuntansi bulanan, artinya kita pakai yang $40. Depresiasi ataupun penyusutan peralatan ini menggunakan akumulasi penyusutan peralatan untuk akun yang di sisi hartanya. Akun akumulasi penyusutan peralatan itu merupakan kontra aktiva, gitu kan ya, kontra harta karena dia mengurangi peralatan kantor. Artinya, akun akumulasi penyusutan itu akan bertambah di sisi kredit. Kita akan lihat di sini. Betul ya? Dia akan bertambah di sisi kredit nih, sebanyak $40. Lalu di sisi debitnya apa? Dia akan menjadi beban penyusutan ataupun biaya penyusutan peralatan kantor sebanyak $40. Lanjut, pada 31 Oktober, berdasarkan analisis bahwa dari $1.200 pendapatan diterima di muka, $400-nya sudah menjadi pendapatan di bulan Oktober. Kita lihat di sini. Ada keterangan pendapatan diterima di muka dan pendapatan. Kita lihat, kalau dia sudah menjadi pendapatan, berarti pendapatannya bertambah. Pendapatan adalah normal kredit, artinya dia akan bertambah di sisi kredit sebanyak $400. Kita akan lihat. Betul ya? $400 dia ada di sisi kredit. Lalu di sisi debitnya apa? Yaitu pendapatan jasa dibayar di muka. Kita ingat pendapatan jasa dibayar di muka itu merupakan kewajiban gitu kan ya, dan dia akan berkurang di sisi debit karena dia adalah normal kredit begitu. Nah, makanya dia berkurang di sisi debit. Kenapa dia berkurang pendapatan jasa dibayar di mukanya? Karena sudah menjadi pendapatan jasa sebanyak $400. Seperti itu. Kita lanjutkan. Pada 31 Oktober, terdapat sebanyak $200 pelayanan jasa iklan yang belum ditagih kepada klien sebelum 31 Oktober. Kita lihat di sini, kalau belum ditagih berarti perusahaan belum mendapatkan pembayarannya. Artinya, klien tersebut masih memiliki piutang kepada perusahaan sebesar $200. Artinya, piutangnya bertambah. Piutang adalah harta bertambah di sisi debit, normal debit sebanyak 200. Namun demikian, kita harus ingat bahwa basis akrual itu digunakan gitu kan ya untuk perhitungan akuntansinya. Oleh karena itu, karena basis akrual yang menjadi basis akuntansinya, artinya walaupun belum diterima secara cash, dia tetap harus dicatat. Di sini kita lihat dia dicatat sebagai pendapatan jasa di sisi kredit karena sebenarnya pendapatan jasanya sudah bertambah meskipun dalam bentuk piutang. Pendapatan jasa bertambah di sisi kredit sebanyak 200.
kita lihat di sini ada hubungan antara harta, yaitu piutang pendapatan, dan biaya. Biaya, maksud saya pendapatan. Jadi ada hubungan antara harta dan pendapatan di sini. Lanjut, kita ke poin ke-6. Pada 31 Oktober, biaya bunga yang masih harus dibayar untuk wesel bayar 3 bulanan telah dihitung, yaitu sebanyak $50. Nah, kita lihat di sini. $50 ini belum dibayar, artinya dia masih dalam bentuk utang. Utang itu bertambah di sisi kredit karena dia adalah normal kredit. Kita lihat betul ya, utang bunga bertambah di sisi kredit sebanyak 50. Lalu di sisi debitnya apa? Yaitu beban bunga atau biaya bunga, yaitu sebesar $50. Ada hubungan antara kewajiban, ada hubungan antara beban atau biaya dan kewajiban, yaitu utang. Yang terakhir, kita lihat di sini. Pada 31 Oktober, biaya gaji yang masih harus dibayar telah dihitung, yaitu sebanyak $1.200. Lihat di sini, biaya gaji yang masih harus dibayar, artinya belum dibayar, masih dalam bentuk utang. Utang itu bertambah di sisi kredit. Kita lihat di sini, bertambah di sisi kredit sebanyak $1.200. Karena dia merupakan beban atau biaya yang harus dibayar, maka biaya atau bebannya bertambah di sisi debit, yaitu sebanyak $1.200. Maka lengkaplah jurnal rekening kita. Nanti ini adalah poin-poin yang harus dimasukkan ke dalam kolom penyesuaian pada neraca lajur. Untuk lebih jelasnya, kita akan memulai step by step dalam membuat neraca lajur dengan contoh yang tadi kita bahas. Yang pertama, masukkan saldo-saldo rekening buku besar ke dalam kolom neraca saldo pada formulir neraca lajur. Kita lihat tadi sudah ada neraca saldonya, kita tinggal masukkan dia ke dalam neraca lajur bagian neraca saldo dan nama rekeningnya disesuaikan di sana. Kita lihat, ini dia. Kita pindahkan nama rekeningnya dan neraca saldonya bagian debit dan kreditnya. Kita lihat di sini jumlahnya sudah seimbang, 28.700 di debit dan 28.700 di kredit. Baik. Kita ke tahapan selanjutnya. Tahap yang kedua, masukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Kita lihat tadi ada 7 poin ayat jurnal penyesuaiannya ya. Kita masukkan semuanya ke kolom penyesuaian. Ini dia, lihat. Kita masih ingat yang poin pertama adalah poin perlengkapan. Perlengkapan itu yang di sisi debitnya adalah biaya perlengkapan atau beban perlengkapan, kemudian di sisi kreditnya adalah perlengkapan iklan gitu ya. Kita lihat di sini perlengkapan iklan $1.500 ada di sisi kredit. Di sisi debitnya apa? Kita lihat di sini biaya perlengkapan iklan $1.500 itu kan ya. Kemudian yang poin kedua yang D kita lihat di sini ada biaya asuransi ya kan sebanyak $50. Lalu selain itu pasangannya adalah asuransi dibayar di muka di sisi kredit sebanyak $50. Yang bagian C. Nah, kita lihat di sini. Yang bagian C adalah biaya penyusutan peralatan kantor. Ada di sisi debit, kemudian di sisi kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan kantor. Gitu ya. Kemudian di bagian D. Ada pendapatan diterima di muka yang sudah menjadi pendapatan gitu ya. Tadi sudah kita bahas. Berarti di sisi debit ada $400 pendapatan diterima di mukanya. Kemudian di sisi kredit ada pendapatan
jasa sebanyak 400. Kita lihat di sini ada 600. 600 ini D ditambah E. Artinya nanti dia ditambah 400 ini ditambah 200. Lagi di poin yang E, yaitu piutang pendapatan. Piutang pendapatan di sini diisi di debit karena bertambah 200. Lalu pendapatan jasanya diisi di sisi kredit karena bertambah 200 juga. Jadi tadi kita lihat ada 400 ya dari sisi D. Kemudian dari sisi E-nya ada 200, 400 ditambah 200 jadi 600. Lanjut sedikit lagi, kita ke poin F. Poin F ini dia akunnya akun baru semua, yaitu beban bunga atau biaya bunga dan utang bunga. Oke, biaya bunga atau utang bunga sebanyak $50 dan utang bunganya sebanyak $50. Kita ke bagian G. Utang gaji. Utang gaji kita lihat ke bagian debit karena di sana yang bagian biaya gajinya sudah ada, berarti kita tinggal menambahkan di sini ditulis di sini $1.200 di bagian debit biaya gajinya yang merupakan utang gaji sebanyak $1.200 gitu ya. Itulah cara untuk memindahkan akun-akun pada ayat jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian di neraca lajur. Oke, kalau sudah semua, kita akan menuju ke tahap selanjutnya. Tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga yaitu mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Bagaimana cara memindahkan akun-akun atau nilai-nilai yang ada ke neraca saldo yang setelah disesuaikan? Yaitu kita lihat di sini, kalau ada nilai di neraca saldo sebelum disesuaikan berada di debit, sedangkan di penyesuaiannya di debit berarti debit sama gitu ya, berarti ditambah. Demikian juga jika kredit dan kredit. Di neraca saldo kredit dan di penyesuaiannya kredit, itu berarti harus ditambah. Tetapi kalau dia berlawanan, misalnya di neraca saldo dia debit, di penyesuaian dia kredit atau sebaliknya, di neraca saldonya kredit dan di penyesuaiannya itu debit, maka dia harus dikurangi. Adapun yang tidak memiliki penyesuaian, nilainya tinggal dipindahkan saja ke neraca saldo yang setelah disesuaikan. Contohnya seperti kas. Kas tidak disesuaikan, maka dia nilainya langsung dipindahkan ke neraca saldo setelah disesuaikan saja. Kemudian kita lihat di sini perlengkapan iklan. Sebelumnya di neraca saldo adalah $2.500. Setelah disesuaikan ada di kredit sebanyak $1.500. Karena yang satu di sisi debit, yang satu di sisi kredit, dia harus dikurangi, begitu ya. 2.500 dikurang 1.500. Jadi jumlahnya $1.000. Lanjut, asuransi dibayar di muka. Di neraca saldo ada debit sebanyak 600, di penyesuaian ada 50. Berarti 600 dikurang 50 karena yang satunya di sisi kredit, yaitu 550. Nah, lihat di sini. Kalau 600 dikurang 500, dia masuknya ke sini ya, ke debit. Karena dia masih berat ke sisi debit kan ya. 600 hanya dikurangi 50. Ya sudah, berarti kan masih ada 550 di sini. Begitu ya, jangan sampai salah menulis di kolomnya. Karena nanti akan berefek pada akhir penjumlahan sisi debit dan kredit. Baik, selanjutnya kita ke peralatan kantor. Dia tidak ada penyesuaian di sini. Kemudian utang weselnya nanti kalau peralatan kantor kan di biaya akumulasi ya, atau beban akumulasi. Beban penyusutan maksud saya. Dan akun akumulasi penyusutan. Sekarang kita ke utang wesel. Utang wesel dia tidak ada penyesuaian, langsung dimasukkan saja nilainya. Demikian juga utang usaha. Dimasukkan nilainya. Kemudian pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ada di neraca saldo di sebelah kredit sebesar $1.200. Dia mendapatkan penyesuaian di sisi debit, yaitu sebesar 400. Karena sisinya berbeda, yang satu kredit, yang satu debit, berarti dia harus dikurangi. 1.200 dikurangi 400, yaitu 800. Di mana ditaruhnya? Yaitu di sebelah kredit, karena memang besarnya di kredit kan? Begitu ya.
1.200 dikurang 400 masih ada 800 di sini. Maka dia di sisi kredit ditulisnya. Oke. Baik, lanjut. Modal kita tulis, kemudian price ditulis juga seperti ini. Dan sekarang ke pendapatan jasa. Pendapatan jasa sebelumnya ada 10.000, lalu disesuaikan ada tambahan 600 gitu ya di sisi kredit. Karena dua-duanya ada di sisi kredit, berarti kita tinggal menambahkannya. Karena sisinya sama-sama di sisi kredit. Jadi 10.000 ditambah 600 sama dengan 10.600. Kemudian biaya gaji. Tadinya di neraca saldo ada beban gaji atau biaya gaji sebesar 4.000. Kemudian setelah penyesuaian ada penambahan beban atau biaya gaji yaitu sebesar 1.200. Nah, karena dia sama-sama di sisi debit, maka beban atau biaya gaji ini tinggal ditambahkan saja. 4.000 ditambah 1.200 sama dengan 5.200. Kemudian biaya sewa. Tidak ada, langsung dimasukkan di sini. Untuk ini kan adalah jumlah dari neraca saldonya ya, jadi tidak usah ditulis kembali. Nah, kita lihat di sini. Ada akun-akun yang ternyata dia itu tampil setelah disesuaikan. Makanya kita pekan lalu di pembahasan sebelumnya kita membahas ya bahwa akun-akun yang ada di penyesuaian itu bisa merupakan akun yang baru. Maksudnya belum ada di neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, ini adalah akun-akun yang akhirnya muncul setelah adanya penyesuaian. Yang pertama, biaya perlengkapan iklan yaitu sebanyak 1.500. Kita lihat dia ada di sebelah mana? Dia ada di sisi debit gitu kan ya. Lihat langsung karena dia adalah hasil dari penyesuaian, dia tidak ada nilai sebelumnya yang harus ditambahkan atau dikurangi. Jadi nilainya langsung kita masukkan ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Begitu juga dengan biaya asuransi, biaya penyusutan peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor, piutang pendapatan, dan biaya bunga. Juga satu lagi utang gaji, gitu ya. Nah, lalu dari sisi kolom debit dan kredit, baik yang penyesuaian maupun neraca saldo yang setelah disesuaikan, kita jumlahkan dengan benar. Nah, sehingga kita dapatkan keseimbangan di sini. Ini bukan laba bersih, ini kita belum ke laba bersih ya, ini masih merupakan jumlah dari penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian. Gitu. Kita lanjutkan. Selanjutnya, yang tahap keempat, yaitu memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan atau NSSD ke dalam kolom-kolom rugi laba atau kolom-kolom neraca. Nah, kita lihat di sini, setelah neraca saldo disesuaikan, ada kolom untuk laporan rugi laba dan kolom neraca. Kita tinggal memilih mana komponen-komponen akun dan rekening yang masuk ke dalam laporan rugi laba, mana akun rekening yang masuk ke dalam neraca. Seperti itu. Kita ketahui bahwa laporan rugi laba terdiri dari pendapatan dan beban atau biaya, maka semua yang memiliki unsur pendapatan dan beban dimasukkan ke dalam laporan rugi laba. Kita lihat di sini pendapatan masuk ya, kemudian biaya di sini masuk. Supaya lebih jelas saya lihat di sini. Nah, kemudian kita lihat biayanya juga sudah masuk semua. Nah, ada satu mungkin ya pertanyaan, kenapa pendapatan diterima di muka dia tidak dimasukkan ke dalam laporan rugi laba? Oh ya, karena pendapatan diterima di muka itu belum menjadi pendapatan. Kita ingat, pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima namun pesanannya belum selesai. Artinya, perusahaan itu masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pesanannya. Karena merupakan kewajiban, berarti dia adanya di mana kalau kewajiban? Di neraca. Begitu kan ya? Oke, kita lanjutkan saja langsung ke neraca. Berarti komponen-komponen yang ada di neraca kita masukkan. Seperti
kas, perlengkapan, iklan, asuransi dibayar di muka, begitu kan ya. Kemudian peralatan kantor, utang WC, utang usaha, pendapatan diterima di muka. Nah, kita lihat di sini. Untuk di neraca, yang kolom neraca, ini modal dan price-nya dimasukkan saja di sini. Walaupun memang nanti di kolom di laporan yang neracanya modal ini merupakan modal yang terakhir nanti. Dan price ini tidak masuk ke dalam neraca tapi masuknya ke komponen laporan perubahan modal. Namun untuk mudahkan laporan ini neraca lajurnya, kita masukkan saja ke kolom neraca. Setelah semuanya dimasukkan dengan tepat seperti ini, lalu selanjutnya kita ke tahap kelima. Tahap kelima, menjumlahkan kolom-kolom rugi laba dan kolom-kolom neraca, memasukkan angka laba bersih atau rugi bersih sebagai angka penyeimbang ke dalam kedua pasang kolom di atas, dan sekali lagi menjumlahkan kolom-kolom tersebut. Nah, ini dia. Tadi ini sudah kita bahas ya. Sekarang kita lihat fokus di laporan rugi laba dan neraca. Kita jumlahkan sisi debit, 7.740. Kita jumlahkan sisi kredit 10.600. Apakah seimbang? Tidak. Kenapa? Karena ini kita lihat ya. Kita akan mencari rugi atau laba bersihnya. Sini ya. 10.000 di sisi kredit, artinya pendapatannya ya. 10.600. Kemudian biaya-biayanya ada 7.740. Kita ingat konsep matching atau mempertandingkan. Apa yang dipertandingkan? Yaitu pendapatan dan biaya. Untuk apa dipertandingkan atau dikurangi ya? Pendapatan dikurangi biaya. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah perusahaan itu mengalami laba atau rugi. Coba kita lihat di sini. Yang mana yang lebih banyak? Apakah dia pendapatan atau biaya? Kita lihat di sini, ini 10.600 sama 7.740. Yang lebih besar 10.600 ya. Ini adalah akun pendapatan. Oh, berarti dia pendapatannya lebih besar daripada biaya. Artinya, si perusahaan ini akan mengalami laba, gitu kan ya, laba bersih. Berapa jumlah laba bersihnya? Kita tinggal mengurangi pendapatan dan biaya atau bebannya. 10.600 dikurangi 7.740, jumlahnya adalah 2.860 dolar. Kalau poin yang di atas tadi 7.740 ditambah dengan labanya tadi 2.860, kita akan mendapatkan hasil akhir 10.600. Maka kolom debit dan kredit pada kolom laporan rugi laba akan seimbang. Sekarang ke kolom neraca. Kita jumlahkan debit seluruhnya. Kita dapatkan angka 22.450. Kita jumlahkan kredit seluruhnya, kita dapatkan 19.590 rupiah. Kita lihat, dalam neraca di sisi debit adalah, kalau kita lihat ya, neraca itu ada sisi aktiva, ada pasiva. Ibaratnya di sisi debit itu adalah aktiva dan sisi kreditnya adalah pasiva. Artinya, kalau di sisi debit itu aktiva atau harta, berarti kalau harta lebih banyak daripada kewajiban, berarti dia untung, gitu kan ya. Lalu ini, kita lihat nih. 22.450 hartanya, sedangkan kewajibannya dan lain halnya 19.590. Nah, ini kita akan melihat bagaimana laba bersih yang dibentuk dari itu. Tinggal dikurangi saja antara harta lalu dikurangi kewajiban dan modalnya. Ini ya, 22.450 dikurang 19.590, maka hasilnya 2.860. Sama dengan yang ada di laporan rugi laba. Kalau kita jumlahkan, maka hasilnya 22.450. Sama dengan sisi debitnya. Kalau sisi laporan rugi labanya sudah sama seperti ini dengan neraca, artinya sudah benar bahwa perusahaan Pioneer Advertising Agency ini dia memperoleh laba pada Oktober 2020 ya sebanyak 2.860.
Oke, selanjutnya. Neraca lajur yang sudah selesai tersebut, maka dari situ dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Nanti kita akan lihat laporan keuangan yang dapat dihasilkan dari neraca lajur tersebut. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah laporan laba rugi. Kalau kita lihat, komponen-komponen yang ada di dalam kolom tersebut itu didapatkan dari mana? Yaitu didapat dari kolom laporan rugi laba dari neraca lajur. Ada pendapatan dan biaya-biayanya di sini. Oke, tadi kita sudah bahas jumlah dari biayanya 7.740 dan pendapatan jadinya 10.600, sehingga laba bersih yang dihasilkan adalah 2.860. Selanjutnya, setelah laporan laba rugi bisa kita buat, kita bisa membuat laporan perubahan modal. Karena unsur laporan perubahan modal itu ada modal, atau di sini investasi, laba bersih atau rugi bersih, dan price. Kita lihat di sini, laporan perubahan modal ini berasal dari akun modal dan price pemilik perusahaan pada neraca lajur, serta dari laba bersih yang berasal dari laporan laba rugi yang sudah kita buat sebelumnya. Sini kita lihat 10.000, kemudian laba bersihnya di kolom sebelumnya adalah 2.860, kita masukkan di sini, hasilnya adalah 12.860. Kemudian ada price dari pemiliknya yaitu 500, hasilnya 12.360. Inilah modal akhir si pemilik perusahaan. Modal akhir inilah yang akan dimasukkan ke dalam neraca. Lihat modal akhirnya di sini 12.360. Oke. Selanjutnya, di kolom harta, kewajiban, dan modal, kita masukkan akun-akun yang ada di neraca kecuali price. Dan modal akhirnya kita masukkan jangan yang di kolom neraca lajur ya, tapi merupakan modal akhir yang berasal dari laporan perubahan modal di sini kan ya. Kita lihat total hartanya 21.910 dan ini sama dengan kewajiban modalnya sebanyak 21.910. Ya, demikianlah penjelasan mengenai neraca lajur. Sekarang ada latihan soal, silakan dibahas dengan kelompok masing-masing. Ada data penyesuaiannya, tinggal dimasukkan. Dan kita tahu ada laporan keuangan yang bisa dibentuk dari sana. Silakan dibahas dan dicermati. Ada latihan yang kedua, sama juga mengenai penyelesaiannya dan laporan keuangan yang bisa didapat. Baik, sekian penjelasan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.